Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang nidi. Mungkin bagi sebagian orang nidi itu hal yang baru. Dan karena memang baru, per tanggal 17 Januari 2022 pemerintah melalui Kementerian SDM telah memberlakukan NIDI. NIDI itu kepanjangannya adalah nomor identitas instalasi tenaga listrik. Jadi bagi masyarakat apapun namanya, atau rumah, hotel, pabrik, apapun namanya, selagi dipasang instalasi listrik dan jika ingin dialiri atau diinjeksi oleh listrik dari PLN, maka dipersyaratkan melakukan pengurusan NIDI. Namanya sih agak asing, agak sebagian orang memplesetkan kepada NINDI supaya lebih mudah diingat. Tapi apapun itu, NIDI sekarang sedang menjadi pembicaraan karena ini adalah hal baru. NIDI sendiri itu yang bisa mengeluarkan adalah badan usaha ataupun perorangan yang memiliki sertifikasi bidang ketenaga listrikan, sertifikasi kompetensi di bidang ketenaga listrikan, baik tenaga teknik maupun penanggung jawab teknik. Nah, untuk itu, untuk posisi di Riau ini ada beberapa badan usaha yang bisa menerbitkan NIDI. Namun prosedur untuk menerbitkan NIDI itu membutuhkan waktu yang lumayan lebih mudah karena fleksibel, simple, dan diajukan secara online. Saya akan jelaskan bagaimana mudahnya mengurus NIDI. Nah, bagi kami, perusahaan kami memang menyediakan layanan untuk kepengurusan NIDI karena memang perusahaan kami sudah terakreditasi di Dirjen Ketenagalistrikan. Nah, beberapa persyaratan yang harus kami input di sistem Ujang Gatrik istilahnya, sistem DJK di Ketenagalistrikan, itu diantara lain kami harus menginput spesifikasi material. Saya beri contoh, misalnya Bapak Ibu ingin memasukkan arus listrik ke rumah. Tentu yang pertama sekali Bapak Ibu datangi adalah kantor PLN terdekat atau bisa dilakukan by PLN Mobile secara online. Nah, setelah Bapak Ibu mendaftarkan, pihak PLN akan meminta Bapak Ibu menyiapkan atau mempersiapkan NIDI dan sertifikat layak operasi atau orang sering disebut dengan SLO. Nah, apabila belum memiliki NIDI, maka pemilik instalatir atau rumah yang belum teraliri oleh listrik tadi, dia wajib menghubungi perusahaan-perusahaan yang mempunyai kompetensi di bidang kelistrikan untuk melakukan pengecekan NIDI. Nah, disinilah peran daripada perusahaan-perusahaan itu. Apa saja yang harus disiapkan oleh calon pelanggan PLN atau instalatir dalam hal ini? Nah, begitu Bapak Ibu mengajukan kepada kami akan mengecek terlebih dahulu instalasi yang terpasang di rumah Bapak. Atau jika seandainya instalasi belum terpasang, ini akan jauh lebih mudah. Maka selanjutnya kami akan mengajukan persyaratan pemasangan instalasi dengan standar layak operasi yang telah ditentukan oleh DJK. Nah, bagi Bapak Ibu atau bagi rumah atau gedung atau pabrik yang sudah selesai instalasinya kebetulan dikerjakan oleh pihak lain, maka kami akan melakukan pengecekan ke lapangan. Pengecekan itu semuanya hasil dari pengecekan tadi akan kami upload di sistem Ujang Gatrik, websitenya Dirjen Ketenagalistrikan. Nah, begitu kami menyetujui bahwa kami akan melakukan proses NIDI, maka kami akan turun ke lapangan ke instalasi yang telah yang selesai dan diajukan untuk mendapatkan sertifikat NIDI. Nah, ada 11 hal yang harus kami kumpulkan data dan akan selanjutnya kami upload nanti di sistem Ujang Gatrik atau di websitenya Dirjen Ketenagalistrikan. 11 itu apa? Yang pertama
yang kami perhatikan adalah spesifikasi material kabel atau konduktor yang terpasang. Apakah konduktor yang terpasang adalah konduktor yang standar nasional, memenuhi standar nasional Indonesia, kemudian ukurannya dan len kabel utamanya, len kabel cabangnya itu kan akan kami cek. Nah, yang kedua adalah material stop kontak. Material stop kontak yang terpasang apakah juga material yang standar. Nah, yang ketiga, material saklar. Material saklar sama dengan biasanya posisinya tidak jauh dari stop kontak. Jadi akan sekaligus mudah dicek. Yang keempat itu adalah material proteksi. Misalnya ada anti petirnya atau dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah piting-piting lampu yang terpasang. Nah, piting-piting lampu apakah terminasi kabelnya sudah cocok, tidak ada yang terpasang salah pasang atau dan sebagainya. Itu akan kami cek. Kemudian yang selanjutnya nomor 6 adalah sistem pentanahan atau sistem grounding. Ini penting karena beberapa kali secara alam dan maupun secara sistem terjadi lonjakan-lonjakan tegangan pada sistem PLN yang diakibatkan oleh gangguan alam, hujan misalnya atau angin. Nah, ini tentu akan menimbulkan lonjakan-lonjakan tegangan. Nah, salah satu antisipasi yang perlu dilakukan di perumahan, di instalasi perumahan atau di pabrik adalah grounding atau pentanahan. Apakah yang terpasang sudah sesuai dengan standar yang layak operasi yang telah ditentukan oleh Dirjen Ketenagalistrikan. Nah, yang ketujuh adalah apabila ada panel PHB yang terpasang, panel hubung bagi yang ada dalam instalasi. Kami akan cek material-materialnya, kemudian juga kelayakan panel-panel tersebut. Yang kedelapan itu dibutuhkan gambar single line diagram atau denah instalasi listrik yang ada di rumah kita. Nah, apabila Bapak Ibu belum memiliki, maka dari perusahaan kami akan membuat berdasarkan hasil instalasi yang terpasang di rumah tersebut. Kemudian yang perlu kita input datanya juga adalah foto bangunan. Nah, foto bangunan instalasi baik dari tampak depan, tampak samping dan tampak belakang. Kemudian nomor 10, dokumen berita acara serah terima, yaitu surat pernyataan instalasi telah terpasang oleh pemilik. Ini akan kita buatkan, nanti pihak pemilik instalasi akan menandatanganinya. Kemudian yang nomor 11 adalah foto pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini penting bahwa untuk menunjukkan bahwa pelaksanaan pekerjaan itu berjalan sesuai dengan cara kerjanya, kemudian waktunya sama semuanya penting harus diperlihatkan. Dan yang nomor 12 itu adalah titik koordinat. Nah, ini juga akan titik koordinat ini untuk menentukan posisi instalasi ditinjau secara online. Nah, ke-12 hal-hal itu semuanya nanti akan kami input ke dalam sistem DJK. Nah, pihak Dirjen Ketenagalistrikan selanjutnya secara sistem akan mengoreksi semua input data yang kita buat tadi. Selanjutnya apabila dinyatakan layak, maka sertifikat NIDI akan keluar. Nah, proses ini tentu menimbulkan biaya. Nah, untuk biaya kita tidak mematok, cuman ada menentukan, kita lihat jarak antara kantor kami dengan lokasi instalasi atau pertimbangan-pertimbangan lain yang kami pandang layak. Mungkin itu yang perlu kita jelaskan untuk NIDI. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan NIDI, ya, sudah mendapatkan sertifikat NIDI, sertifikat ini akan kita bawa untuk mendapatkan SLO. Nah, SLO adalah sertifikat layak operasi. Nah, sertifikat NIDI ini selanjutnya akan kita bawa ke perusahaan atau badan usaha lembaga inspeksi teknis, yang dalam hal ini nanti dari dasar NIDI inilah akan keluar sertifikat SLO. Nah, ini juga dikenakan biaya, cuman nanti biaya bisa kami cantumkan, ada yang 60.000, ada yang 80.000, ada yang 100.000, tergantung daya yang terpasang dari instalasi rumah tersebut. Apabila SLO dan NIDI ini sudah didapat, maka selanjutnya PLN akan melakukan memasang KWH sebagai bukti bahwa aliran listrik masuk ke dalam rumah kita. Nah, sederhana bukan? Nah,
Jadi kalau seandainya kita mengalami kesulitan atau ketemu orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini calo atau dan sebagainya, intinya poin orang-orang yang tidak bertanggung jawab mempermainkan bagaimana katanya mengurus NIDI susah, mengurus SLO susah. Tidak. Pemerintah sudah menyiapkan regulasinya. Kita tinggal melaksanakan regulasi tersebut. Kalau regulasi itu kita lakukan, pemasangan instalasinya normal sesuai dengan ketentuan dan semua datanya lengkap, prosesnya tidak sampai lebih dari 2 hari, bahkan mungkin 1 hari, apabila semua proses dilakukan secara normal. Jadi kalau ada yang bilang susah, kita tidak melihat ada kesusahan dalam pengurusan NIDI. Mungkin konten ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila merasa kurang jelas tentang NIDI dan SLO, bisa bertanya di kolom komentar yang telah tersedia atau menghubungi kami langsung melalui nomor telepon yang sudah kami siapkan di layar ini. Oke, terima kasih untuk konten kali ini. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.